محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. Pembahasan tentang keluarga yang penuh barokah sangat layak kita kaji satu ayat saja dari surat Al-Qalam. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh benar-benar berada di atas, khuluqin azim, budi pekerti yang agung. Umumnya terjemahan Al-Quran mengatakan engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kalau sekedar benar-benar berbudi pekerti yang agung, itu bukan cuma Rasul, tapi juga para nabi yang lain, para Rasul yang lain, bahkan tokoh-tokoh masyarakat di dunia sampai mendapatkan sanjungan demikian banyak dari masyarakat karena memiliki budi pekerti yang agung. Adapun Nabi Muhammad tidak sekedar berbudi pekerti, tapi merupakan atasan budi pekerti yang agung. Itulah bunyi Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin, dan sungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Untuk mengetahui keluarga yang paling barokah, tentunya tidak ada yang lebih tepat daripada memperhatikan keluarga Rasul, yang tentu dibina oleh Rasulullah SAW. Berbicara barokah tentu tidak selalu identik dengan harta, karena Rasul juga terkadang lapar. Bukan lapar karena saum saja, tapi lapar karena tidak punya makanan. Apakah Rasul tidak barokah? Paling barokah. Apakah orang yang keluarga yang barokah itu tidak pernah menderita, ada yang mencaci, ada yang menghina, ada yang memfitnah? Oh, Rasul paling sering kena fitnahan, kena cacian, kena tuduhan. Apakah pada saat Rasulullah mendapatkan penghinaan, cacian, kehilangan barokah? Tentu tidak. Selamanya Rasulullah berada dalam barokah, karena Al-Quran menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk kampung, penduduk negara, penduduk kota beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan pintu barokah buat mereka. Dan Rasul selalu beriman, Rasul selalu bertakwa, bahkan imamul mu'minin, imamul muttaqin. Berarti kehidupan Rasulullah selamanya adalah penuh barokah. Jadi kalau begitu, pengertian barokah yang diidentikan dengan harta seperti apa? Rasulullah SAW dikabarkan pagi-pagi datang ke salah seorang istrinya dan bertanya, ada makanan buat sarapan? Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah. Datang ke istri berikutnya, ada makanan buat sarapan? Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah. Akhirnya enggak dapat di semua tempat. Sudah, aku saum. Subhanallah. Enggak punya makanan, coba. Apa enggak barokah Rasul kok sampai enggak punya makanan di semua istrinya? Barokah, tetap barokah. Kemudian apakah barokah itu tidak pernah sakit? Karena barokah nggak sakit-sakit. Rasul juga kadang-kadang sakit juga. Bahkan sekali waktu Aisyah datang menghadap kepada Rasulullah sambil megang kepala, ya Rasulullah wa ra'sa, aduh sakit sekali. Rasul bersabda, bal ana wa ra'sa, justru aku lebih sakit daripada kamu. Rasulullah juga kadang-kadang sakit kepala juga. Kalau saya sering, kalau sakit kepala, obatnya nggak jauh-jauh, minum kopi aja. Ya obat, Allah yang menyembuhkan. Karena ya bertanya kepada Ustadz Google, cukup aja dengan kopi katanya. Dan dicoba, memang benar. Nah, sejak saya menemukan bahwa kopi bisa digunakan untuk mengobati sakit kepala, sejak itu saya senang ngopi gitu. Nah, Allah yang menyembuhkan segala-galanya. Rasulullah SAW terkait dengan keluarga, apakah kalau keluarga barokah enggak pernah ada problem keluarga? Rasul juga biasa menghadapi problem keluarga. Termasuk dari istri beliau, ketika salah seorang istrinya lapar, ya Rasulullah aku lapar. Rasul menjawab, kamu mau kayak orang lain, makanan cukup, perhiasan banyak, mau begitu? Boleh-boleh saja aku siapkan, tapi mungkin
cuma sampai di sini bersamaku. Tapi nggak usah diambil kesimpulan sekarang, keputusan sekarang. Silahkan musyawarah dengan orang tua. Maka istri Rasul langsung kembali nanya, apakah untuk masalah ini aku harus bermusyawarah dengan orang tua? Enggak lah. Terus gimana keputusan kamu? Aku tetap bersama engkau, biar lapar, biar haus. Coba, ada problem keluarga. Kemudian pernah juga keluarga Rasulullah, Aisyah dengan Hafsah, ini kan dua istri Rasul yang masih muda-muda, berbisik-bisik, ngobrol lah berdua. Kan istri Rasulullah itu antara satu dengan yang lain begitu akrab. Sekali waktu ya Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah, dan Aisyah sedang keluar, lalu Maria datang menuju Rasulullah, dan Rasulullah berada di rumah bersama Maria. Aisyah nunggu Rasulullah keluar. Di luar bisik-bisik dengan Hafsah, nanti kalau Rasul keluar gimana ya. Kemudian pernah juga di rumah Zainab, bisik-bisik juga, nanti kalau Rasul keluar dari rumah Zainab, kita mainin yuk, gitu kan. Gimana maininnya? Enak kalau pulang dari istri yang kaya, makanannya begitu bagus, wangi nih, masih tercium ke sini. Pas Rasul keluar dibilangin begitu, engkau tadi minum madu ya, ini masih tercium nih wangi madunya. Rasul bersabda, engkau minum ini bukan madu, engkau minum apa, makanan yang wangi bukan madu. Mungkin apa ya, durian kali ya. Tapi waktu itu nggak ada durian sih di Mekah, di Madinah. Yang jelas ada baunya, disebut-sebut. Akhirnya kata Rasulullah, enggak, aku tidak makan itu, aku cuma minum madu. Baik, kalau memang aku minum madu di rumah Zainab membuat kalian tidak enak, aku tidak akan minum madu lagi. Sampai turun ayat Al-Quran, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan yang sudah Allah halalkan hanya sebatas untuk memuaskan istrimu? Enggak boleh kau lakukan itu. Nah, itulah turun surat At-Tahrim. Ternyata surat At-Tahrim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah dibiarkan dulu Rasulullah menghadapi problem keluarga. Tentunya surat At-Tahrim sudah ada sebelum Rasul lahir. Ya. Sebelum peristiwa itu terjadi sudah ada surat At-Tahrim, sudah lengkap. Tapi Allah menurunkan ayat per ayat, surat per surat, diatur oleh Allah sendiri. Ada yang memang didahului dengan peristiwa, ada yang tidak pakai peristiwa. Yang didahului dengan peristiwa disebut dengan asbabun nuzul. Yang tidak didahului dengan peristiwa, ya tidak disebut ada asbabun nuzulnya. Kemudian keluarga Rasul dari pihak pamannya, bagaimana kok dakwah Rasul disambut oleh sekian banyak orang yang dari jauh, kok pamannya sendiri enggak gitu? Apakah dakwah Rasulullah salah kepada Abu Thalib? Bukan. Tapi untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW membawa ajaran yang benar, bukan hasil didikan orang tua. Buktinya orang tuanya sendiri tidak beriman. Itulah salah satu bukti bahwa Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui orang tua. Banyak makna yang dapat kita ambil dari kehidupan Rasulullah SAW. Nah, bedanya apa antara orang miskin yang dapat barokah dengan orang miskin yang tidak dapat barokah? Bedanya apa antara orang kaya yang penuh barokah dengan orang kaya yang tidak penuh barokah? Rasulullah itu ketika memang diperlukan untuk tampil sebagai teladan bagi orang miskin, beliau paling miskin. Tapi manakala beliau diperlukan untuk tampil sebagai teladan bagi orang kaya, beliau adalah orang yang paling kaya. Jadi tidak sampai disebut Rasul miskin selamanya, enggak, kaya selamanya juga enggak, karena beliau teladan bagi semua pihak. Sebab Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi kepada manusia harta sesuai dengan kehendak Allah, ilmu juga sesuai dengan kehendak Allah. Kita hanya diperintah untuk berusaha dan berjuang. Allah yang menentukan. Ada orang yang lulusan SD, bahkan jebolan SD, tapi dapat kekayaan yang berlimpah. Ada orang yang sarjana ekonomi tapi susah sekali untuk berbisnis, jatuh lagi. Allah yang mengatur. Demikian juga orang yang menghafal Quran. Ada yang sudah puluhan tahun
menghafal surat Al-Muluk nggak hafal-hafalnya. Ada orang yang cuma 2 bulan, anak belum usia 20, baru usia 17 tahun, 2 bulan menghafal Quran tamat. Itu orang mana? Orang Arab? Bukan orang Indonesia itu. Ada yang 6 bulan saya ketemu, kalau dengan orang yang hafal 6 bulan saya ketemu. Itu di Bogor. 6 bulan dia menghafal Quran. 3 bulan pertama selesai 15 juz, kemudian istirahat sejenak, mengulang-ulang, ngetes. Setelah itu 3 bulan berikutnya selesai pula 15 juz berikutnya. Cukup 6 bulan. Kenapa kita kok menghafal Quran ini lambat hafal cepat lupa ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan bagi semua lapisan masyarakat, teladan bagi yang sakit dan sehat, teladan bagi yang kaya dan miskin. Ketika kekayaan dipegang oleh seseorang, perlu meneladani Rasulullah supaya barokah. Bagaimana? Rasulullah ternyata sewaktu beliau berkurban, pernah berkurban dengan 100 ekor unta, dan oleh beliau sendiri dipotong sebanyak 63 ekor. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan memotongnya. 63 ekor. Kuat benar tenaga beliau. Saya tidak membayangkan waktu membaca hadis tersebut, ya 63. Berapa lama? Oh, ternyata beda cara motong unta dengan motong sapi kan. Kalau motong unta itu dalam Al-Quran, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Binatang unta merupakan bukti-bukti syiar-syiar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berguna buat kamu. Banyak sekali manfaatnya dalam unta itu. Dan manakala unta sudah berjajar berbaris, silahkan sebut nama Allah. Artinya waktu mau motong, karena unta dipotong dalam keadaan berdiri kan. Unta berjajar gitu ya. Mau 100 ekor, ya tinggal jalan saja pegang golok. Kayak motongan pohon pisang lah gitu. Itu motong unta. Beda dengan motong sapi, motong kambing, dijungkirkan dulu, digeletakkan dulu. Unta kan enggak begitu. Makanya wajar kalau sampai Rasulullah sempat memotong sampai 60 ekor lebih. Dan itu adalah dari Rasul sendiri, 100 ekor waktu beliau berkurban. Berarti ini kan kaya luar biasa Rasulullah. Lalu kendaraan beliau adalah unta yang memiliki kualitas Al-Quswa. Namanya Al-Quswa itu adalah unta yang paling berkualitas, yang paling mahal. Berarti kalau ada orang yang ikut sunnah Rasul saat ini tentang kendaraan, nah harus kendaraan yang paling mewah gitu. Nah, berangkat kemana-mana pakai helikopter sendiri, nah gitu. Itulah dai yang ikut Rasul itu. Dalam segi ini gitu. Tapi pada saat Rasulullah berangkat ke Taif jalan kaki 90 kilo 60 mil, ya sekitar 90 kiloan lah. 60 mil beliau jalan kaki. Itu usia berapa itu? Usia 50 tahunan itu. Bukan tampilan kayak Pak Isan masih gagah begini. Rasulullah itu sudah tua, jalan kaki 60 mil, subhanallah. Tapi kuat ya. Berarti teladan bagi kita. Rasul sehat digunakan untuk berjuang. Rasul sakit digunakan untuk mendidik orang sakit bagaimana cara bersabar menghadapi penyakit. Rasul kaya digunakan untuk memberikan keteladanan bagaimana menyalurkan harta. Dan Rasul miskin adalah digunakan untuk memberikan keteladanan dalam menanamkan jiwa rindu mendapatkan surga di akhirat. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan barokah itu adalah keluarga. Barokah adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua isinya, semua kondisi, semua keadaan untuk dekat dengan Allah. Itulah barokah yang sebenarnya. Nah, bagaimana sebetulnya contoh Rasul? Kita kaji hadis Rasul yang menafsirkan ayat yang tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, sungguh berada di atas khuluqin, budi pekerti secara umum.
azim, yang agung. Jadi semua budi pekerti di dunia sejak Adam sampai hari kiamat nanti baru akan sempurna kalau memang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang memiliki akhlak yang baik banyak di setiap zaman, selalu ada, tapi tidak sempurna kalau tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan ada orang yang sabar sekali, tapi kalau tidak beriman, kesabaran tersebut tidak bernilai. Itu tidak barokah sabarnya. Ya, kalau kita temukan ada orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian dia terkena musibat, entah umpamanya tabrakan sampai dia tidak berdaya, bertahun-tahun umpamanya tergeletak di rumah, hanya bisa menggerakkan bibir dan menggerakkan mata untuk menerima makanan dan minuman. Kalau ditanya, gimana Pak kalau sudah begini? Ya udah, sabar aja. Pasti katanya nggak akan begitu tuh. Tapi tidak beriman kepada Allah, dia juga ngaku pentingnya bersabar. Ada gitu yang begitu. Ini cerita dari salah seorang teman saya yang ayahnya itu tidak jelas agamanya. Anaknya adalah alhamdulillah aktivis dakwah. Ayahnya tidak jelas agamanya, entah beragama atau tidak. Jangankan sampai sholat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat saja belum terdengar. Anaknya ini sudah sadar, sudah beriman, sudah aktivis, menjadi aktivis dakwah. Nanya kepada bapaknya, gimana Pak sekarang sudah sakit seperti ini? Ya udah, tinggal sabar aja katanya. Dia tidak mengatakan, ya kalau sudah begini tinggal memohon husnul khotimah, kan pas itu ya. Ini enggak, sabar aja sudah. Jadi orang yang tidak beriman pun banyak yang sabar, cuma sabarnya enggak barokah. Sabar juga tuh. Kemudian ada orang kaya, berlimpah hartanya dan dibagi-bagikan kepada masyarakat banyak, penuh perhatian kepada orang lemah. Apakah itu barokah? Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak barokah. Jadi kalau ingin menjadi keluarga yang barokah, kita ikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam surat Ibrahim. Pertama, untuk membina keluarga yang barokah itu diawali dengan menjadikan lingkungan yang aman dari penyakit kemusyrikan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim berkata, ya Rabb, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, aman dari bahaya-bahaya yang merusak akidah. Makanya kalimatnya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Inilah kalau disebut rambu-rambu, ya. Rambu-rambu keluarga barokah adalah keluarga yang senantiasa menanamkan akidah tauhid kepada semua anggota keluarganya. Itu yang pertama. Nabi Ibrahim sebagai keluarga teladan disebutkan dalam Al-Quran, karena kan manusia yang jumlahnya berapa sekarang ya? Sudah sampai 7 miliar belum ya? Ya, sekitar 7 miliar yang sekarang. Dengan yang hidup zaman dulu sampai zaman Nabi Adam, wah udah berapa ya jumlahnya? Nggak kehitung lah. Dari sekian jumlah manusia, oleh Allah dipilih sekelompok manusia yang diangkat menjadi nabi. Dari jumlah nabi yang kita tidak tahu sebenarnya berapa, dipilih oleh Allah sekelompok menjadi rasul. Nabi itu apa? Yang menerima berita, menerima wahyu. Rasul yang menerima tugas risalah. Nah, kemudian dari sekian jumlah rasul diangkat, dipilih oleh Allah 25 orang diperkenalkan kepada umat Nabi Muhammad yang namanya disebut dalam Al-Quran. Dari 25 orang rasul dipilih 5 orang oleh Allah yang menempati posisi ulul azmi, yaitu sekelompok rasul yang 5 orang yang memiliki niat yang kuat, azam yang kuat, walaupun umpamanya berjuang sekian lama belum kelihatan hasilnya, enggak pernah terganggu. Itulah Nabi Nuh. 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya cuma belasan orang. Apakah keluarga Rasulullah tidak barokah? Keluarga Nabi Nuh tidak barokah? Anaknya juga tidak beriman. Apakah kalau pengikut Nabi Nuh cuma belasan orang, Saiful Islam lebih hebat daripada Nabi Nuh? Nabi Nuh bagaimanapun utusan Allah yang menempati posisi yang sangat tinggi, ulul azmi. Kemudian dari yang 5 orang itu kan kita kenal Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. 5 orang sebut ulul azmi.
Ya, dari awal N, Nuh, kemudian Ibrahim I ya, kemudian Musa M lagi, kemudian Isa I, kemudian Muhammad M. Gampanglah menghafalnya. Kalau dari bawah Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, Mimin. Ya. Nah, dari 5 orang ulul azmi dipilih 2 orang oleh Allah untuk menempati posisi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu Rasul. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah, uswatun hasanah, teladan yang baik, adalah 2 yang mutlak perlu diikuti oleh kita, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad pun disebutnya adalah mengikuti millata Ibrahim, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dalam akhir surat An-Nahl disebutkan 2 orang ini uswatun hasanah. Dan dari 2 orang uswatun hasanah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala 1 orang untuk mendapat tugas sebagai rahmatan lil alamin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu panggilan para nabi kepada umat beda. Sebelum Rasulullah mereka memanggil dengan kalimat ya Bani Israel, ya qaumi. Tapi kalau Nabi Muhammad memanggil umatnya, ya ayyuhan nas, ya Bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu. Itulah panggilan Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan Allah memanggil kepada Nabi Muhammad dibedakan pula dengan memanggil kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau Allah manggil kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Manggil kepada Nabi Nuh, ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Demikian pula manggil kepada Nabi Musa, manggil Nabi Ibrahim, manggil Nabi Isa, disebut langsung namanya. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Tapi kalau manggil kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak ada panggilan ya Muhammad, tidak ada. Diistimewakan dalam berbagai segi. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang hidup pada zaman umat Nabi Muhammad. Sangat tepat kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dalam segala aspek kehidupan. Dan Nabi Muhammad jelas sekali satu kesatuan dengan ajaran Nabi Ibrahim, karena wattabi' millata Ibrahim hanifa. Mari kita perhatikan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim pertama membangun keluarga dengan berlandaskan akidah tauhid. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan 2 kali Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk tempat. Pertama dalam surat Al-Baqarah, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Dalam surat Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ada perbedaan redaksi sedikit. Yang pertama, Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Artinya, ya Allah jadikan ini negeri yang aman. Artinya belum jadi negeri ya. Memohon kepada Allah tanah yang tandus kering tidak ada penduduk, semoga Allah jadikan menjadi tanah yang penuh dengan orang yang aman juga. Setelahnya banyak orang, bahkan Nabi Ibrahim sudah punya keluarga, beliau memohon kepada Allah, Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Jadikan ya Allah negeri ini aman. Kalau yang pertama, jadikan ini negeri aman. Kedua, jadikan negeri ini aman. Penempatan ini ya tuh beda tuh. Ini di belakang, ini di depan, berbeda tuh. Artinya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membangun keluarga, membangun lingkungan dulu. Nah, ini pelajaran buat kita nih ya sekarang. Jadi sangat penting mencari lingkungan dulu. Baru di situ membangun keluarga. Tapi susah ya. Cari lingkungan yang aman. Nah, baru nanti kan biasanya lihat gedung dulu bagus enggak, cocok enggak. Lingkungannya lihat dulu sebetulnya. Kira-kira aman enggak untuk menjaga keluarga, menjaga anak, menjaga cucu? Aman enggak? Baru setelah itu ditempati.
Nah, setelahnya memohon kepada Allah keamanan dari hal yang dapat merusak akidah, Nabi Ibrahim juga menyampaikan kekhawatiran kepada Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala itu banyak sekali merusak manusia dan merusak banyak manusia. Tentu yang maksud dengan berhala bukan benda mati kan. Kalau benda mati ya diam, ya nggak berbuat apa-apa. Tapi berhala itu adalah yang hidup, yang jalan kemana-mana. Boleh jadi merupakan pimpinan, boleh jadi merupakan uang yang ikut kemana-mana, atau jabatan. Itu yang dapat merusak akidah. Nah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Setelahnya memohon seperti itu, baru Nabi Ibrahim menitipkan keluarga kepada Allah. Kalimatnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad. Nah, Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb kami. Kalimatnya Rabbana, Rabb kami, membawa nama diri dan membawa nama keluarga. Tetapi yang menitipkan kepada Allah siapa? Diri sendiri. Menitipkan siapa? Menitipkan anggota keluarganya. Makanya Nabi Ibrahim menyatakan inni, bukan Rabbana inna askanna, tapi Rabbana inni askantu. Wahai Rabb kami, aku menempatkan keluarga aku, anak cucuku, keturunanku, min dzurriyyati biwadin, di tempat yang tandus, di satu lembah, biwadin ghairi dzar'in, di satu lembah yang tandus kering, yaitu Makkah. Ghairi dzar'in, tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Dan itu doa Nabi Ibrahim sampai sekarang itu. Di Mekah itu memang tidak ada sawah, tidak ada kebun. Walaupun ada tanaman di situ untuk hiasan saja. Yang tanahnya diambil dari Lembang sebagian. Dari Indonesia tanahnya diambil sebagian. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan, aku tinggalkan sebagian keluarga aku di satu lembah tanpa tanaman, tanpa tumbuh-tumbuhan, kering lagi. Sudah kering, tidak ada tumbuhan, sudah tidak tumbuhan, kering lagi. Gimana masa depannya? Allah yang mengatur. Tidak ada tanaman bukan berarti tidak ada makanan. Banyak tanaman bukan berarti cukup makanan. Negeri Indonesia ini paling subur, dikenal lah di seluruh dunia. Tapi masih terdengar ada yang kelaparan. Bahkan sewaktu saya belajar geografi yang ditulis oleh orang Arab, di situ ada kalimat Jawa jannatullahi fil ardi. Pulau Jawa itu adalah surga Allah di muka bumi, katanya. Yang bilang orang Arab nih, bukan orang Jawa nih. Kalau orang Jawa yang bilang bisa aja muji diri, tapi ini orang Arab yang bilang. Jadi memang menggiurkan dunia gitu, tanah air Indonesia ini. Tapi ternyata masih terdengar ada yang kelaparan. Masih banyak ya. Iya, itu kan salah satu bukti bahwa tidak menjamin banyak tumbuhan, banyak makanan. Tidak juga berarti kalau tandus kering tidak ada makanan. Allah yang mengatur segala-galanya. Sebagaimana orang yang hidup di tengah-tengah muslim tidak selalu semuanya soleh. Sebagaimana orang yang hidup di tengah-tengah non-muslim belum tentu dikatakan tidak soleh. Boleh jadi banyak yang soleh berada di tengah-tengah non-muslim. Mudah-mudahan Bapak-Bapak termasuk yang ini nih. Nah, kemudian kalimat tadi biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan keluarga aku di rumahmu yang engkau jaga. Muharram, dijagakan, diharamkan, yang lain tidak boleh masuk. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar ungkapan Nabi Ibrahim. Tentunya bukan Nabi Ibrahim memberitahu kepada Allah. Allah lebih tahu. Tapi buat apa Nabi Ibrahim berkata begitu? Kalau kita menghadap kepada seseorang
yang pernah kita lakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh dia, bahkan menyakitkan dia, langsung kita berkata, Pak, saya sudah berbuat dosa yang merugikan Bapak. Justru si Bapak udah tahu kan, kamu ini menyakiti saya nih. Buat apa ngomong kita begitu? Ia menyampaikan pengakuan. Nah, Nabi Ibrahim di hadapan Allah begitu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Karena Nabi Ibrahim sewaktu beristri dengan Siti Saroh saja kan belum punya anak, sampai beliau berusia 70 tahun 80 tahun belum punya anak juga itu. Setelahnya memang sekian lama terdengar oleh Siti Saroh bahwa Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dan ini juga adalah merupakan doa untuk mendapatkan barokah keluarga. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku orang-orang dekat dari golongan yang soleh, entah anak, entah istri, entah tetangga, semuanya lah maunya minas salihin. Karena Nabi Ibrahim tidak menyatakan Rabbi habli dzurriyyatan salihin atau auladan salihin, tapi Rabbi habli minas salihin, umum sekali. Nah, Nabi Ibrahim sewaktu di Mesir jelas secara makanan, karena memang di Sungai Nil banyak sekali subur di situ, justru meninggalkan tanah subur menuju tanah yang tandus kering. Sampai di sana dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus meninggalkan Hajar dan Ismail yang baru tiba di Mekah, di tempat yang tandus kering, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tangga. Ya, karena perintah dari Allah, nggak apa-apa. Berangkat. Sewaktu berangkat memohon kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan keluarga aku di tempat yang tandus kering ini. Iya, kata Allah, mau apa kamu? Mau segera dikasih makanan minuman atau dibuat Mekah menjadi subur? Bayangkan Bapak Ibu, kalau sekiranya Mekah subur, banyak kebun, banyak sawah, di mana tinggalnya jamaah haji dan umroh? Iya kan? Tempat sekarang aja udah banyak yang kesulitan karena kejauhan. Wah, apalagi kalau pemainnya di sana banyak tanaman. Jadi kekurangannya Mekah, yaitu kurang suburnya, itu merupakan keistimewaan yang bermanfaat buat umat di seluruh dunia. Nah, Nabi Ibrahim memohon, setelahnya dinyatakan tandus kering, apa yang kamu inginkan wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menyatakan, liyuqimus salah. Aku mohon ya Allah, Engkau jadikan anak cucuku menjadi penegak salat. Jadi pertama, cari lingkungan yang aman dari berbagai yang membahayakan akidah. Setelah itu diuji keluarga juga hidup mandiri, karena Hajar dengan putranya berada di tempat yang sangat jauh, biar dia komunikasi dengan Allah saja. Dengan suami, dengan ayah tidak ada, maka dengan Allah yang menciptakan orang tua, yang menciptakan semua manusia. Silahkan berkomunikasi wahai Hajar, silahkan wahai bayiku Ismail berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kamu. Jelas Ismail waktu itu belum bisa dibawa bicara, tapi Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak dan istri di tempat yang tandus kering, tentu menghadap kepada Allah. Liyuqimus shalah. Jadi rambu-rambu keluarga barokah antara lain memang pembinaan akidah, lalu pembinaan ibadah. Itu pertama, keduanya liyuqimus shalah. Nah, setelahnya dibina akidahnya, dibina ibadahnya, perlu dibuktikan kalau memang tegak sholat sangat bermakna buat masyarakat. Tidak disebut sebagai ahli ibadah kalau dia tinggal diam, membiarkan tetangga, membiarkan keluarga dalam keadaan maksiat. Sholat yang benar adalah sholat yang mencegah fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka Nabi Ibrahim memohon lanjutan kepada Allah, liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Aku mohon Engkau jadikan keluargaku sebagai ahli ibadah, ahli sholat, menegakkan sholat yang tentunya akan bermakna buat masyarakat. Bagaimana mungkin dapat bermakna buat masyarakat kalau memang tidak ada daya tarik dari masyarakat dan tidak ada tarik dari dia untuk masyarakat? Makanya ada kalimat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim.
Ya Allah, gerakkan kalbu manusia yang lewat ke sini supaya ada daya tarik dan simpatik kepada keluarga aku. Artinya Nabi Ibrahim menitipkan keluarga kepada Allah agar menjadi orang yang dicintai masyarakat luas. Subhanallah. Jadi di samping usaha terus-terusan keakraban dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, tetapi komunikasi dengan Allah harus lebih-lebih lagi, tanpa batas. Makanya kalimatnya faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Setelahnya memang berbicara tentang lingkungan, artinya harus ada pembinaan sosial, pembinaan berkomunikasi keluarga dan tetangga. Baru setelah itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk urusan harta. Warzuqhum minas samarat, berikan kepada mereka ya Allah rezeki dari sebahagian buah-buahan. Ada yang sangat menarik buat kita, permohonan Nabi Ibrahim untuk keluarganya, memohon ada buah-buahan saja. Nggak apa-apa, nggak bercocok tanam, nggak apa-apa. Karena memang di Mekah di mana cocok tanamnya, tapi ingin buah-buahan ada. Dan terbukti bapak dan ibu yang ke Mekah kan, ke Madinah, buah apapun ada di sana kan. Rambutan saja ada. Hanya rambutan di Mekah nggak ada bijinya. Salak ada. Salak di Mekah nggak ada bijinya. Soalnya sebelum dikirim ke Mekah udah dibuang bijinya. Iya. Udah di kalengan kan gitu. Warzuqhum minas samarat, permohonan agar ada buah-buahan. Ini adalah mukjizat Nabi Ibrahim, dan itu dikabulkan Allah. Banyak buah-buahan di Mekah setelahnya ribuan tahun berlalu. Itu pelajaran juga buat kita. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah, jangan maksa, ya Allah pokoknya harus hari ini. Ya jangan. Pokoknya harus besok. Ya nggak bisa begitu. Allah lebih tahu kapan layaknya dikabulkan permohonan hambanya itu. Ternyata Nabi Ibrahim memohon agar di Mekah ada buah-buahan, dikabulkannya setelah beliau tidak ada. Tapi memang bermakna buat keluarga dan buat orang-orang yang datang ke sana untuk beribadah, memanfaatkan hasil karya Nabi Ibrahim berupa pembangunan Ka'bah. Warzuqhum minas samarat, sudah ada buah-buahan. Setelahnya memang sudah menjadi keluarga ahli ibadah yang aman dari berbagai penyakit akidah, dan diarahkan mereka semuanya oleh Nabi Ibrahim agar mereka menjadi ahli syukur. Dan sekaligus Nabi Ibrahim memohon pada waktu itu juga kepada Allah dengan harapan la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Kau jadikan keluarga aku ahli ibadah, begitu akrab dengan tetangga dan masyarakat, dan Engkau berikan kepada mereka bekal hidup. Jangan numpang kepada yang lain, tapi justru harus memberi kepada yang lain. Supaya apa? La'allahum yashkurun, supaya menjadi hamba yang bersyukur. Setelahnya memang sudah dibuktikan oleh Allah, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga salihin. Ismail, Ishak melahirkan keturunan yang soleh-soleh juga. Dan Nabi Ibrahim tidak ada hentinya berdoa, terus memohon kepada Allah, bersyukur dan juga memohon ampun. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim setelahnya memohon kepada Allah agar keluarganya menjadi keluarga yang saleh. Beliau juga bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi wahaba li al-kibar Ismail. Namun sebelum itu juga beliau merintih kepada Allah, menyampaikan apa yang diungkapkan dengan yang tidak diungkapkan, menyampaikan apa yang terlihat dengan yang tidak terlihat, dengan mengatakan Engkau Maha tahu semuanya ya Allah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa Allah min syai'in fil ardi wala fis sama.
Setelah itu memohon kepada Allah agar dirinya menjadi penegak sholat. Subhanallah, Nabi Ibrahim jelas suka sholat sejak awal, sejak kecil. Dan setelahnya beliau mempunyai keluarga, untuk supaya anak dan cucu menjadi ahli ibadah, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dapat meningkatkan kualitas ibadah dengan pernyataan Rabbi'j'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku menjadi penegak salat. Baru setelah itu wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Diriku dulu, baru keturunan. Nampaknya kalau orang tua rajin salat dilihat oleh anak, anak pun mengaku kerajinan orang tua walaupun belum ikut, paling tidak mengakui orang tua soleh. Aku belum mampu. Lama kelamaan anak juga akan ikut. Jadi ingin anak soleh, ya orang tuanya lah harus soleh dulu gitu. Kan kadang-kadang ada yang berkata, ya kamu jangan ikuti ayah ya, jangan ikuti ibu ya, ayah dengan ibu kayak begini, kamu harus jadi orang soleh. Ya kata anak, ya gimana? Gimana kalau gitu? Jadi memang sebetulnya umumnya manusia yang tidak benar ingin punya anak benar. Cuma tentunya ya jangan salahkan anak kalau memang tidak benar. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kehidupan anaknya kalau memang tidak memberikan keteladanan kepada keluarga. Ini yang paling berat memang buat kita. Ya, walaupun kita tidak mampu memberikan keteladanan yang sesuai dengan yang diajarkan Rasul, kita mohon kepada Allah sajalah agar anak kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Nabi Ibrahim menyatakan permohonan kepada Allah, Rabbi'j'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Setelah itu Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Urutan doa pertama untuk dirinya, dilanjutkan untuk keluarga, keturunan. Setelah itu beliau memohon ampun kepada Allah atas memang perbuatan yang boleh jadi tidak disengaja membuat anak tidak pas dengan aturan yang sesuai. Maka Rabbighfirli, dan aku berbuat seperti ini tentunya bukan didikan orang tuaku. Kalau orang tuaku salah, ampunilah mereka. Wali walidayya. Walaupun sebetulnya Nabi Ibrahim setelah itu dinyatakan oleh Allah, ya tidaklah perlu engkau memohon ampunan buat orang tua kamu yang tidak memenuhi syarat untuk dimohonkan ampun. Tetapi itu karena sudah berjanji Nabi Ibrahim ingin memohonkan ampun buat orang tua, makanya beliau memohon dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Doa untuk kaum mukminin ini sangat bermakna untuk komunikasi qalbu. Mungkin bapak dan ibu pernah menemukan seseorang yang baru kenal, tiba-tiba dalam hati kok ada narik simpatik gitu. Kok saya senang sekali kepada orang ini nih, simpatik sekali. Nggak ngerti kenapa itu. Boleh jadi orang itu sering mendoakan kita dengan penuh keikhlasan. Makanya sangat penting bagi kita ketika berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sebagai alat komunikasi kita dengan seluruh muslimin muslimat. Allah yang menghubungkan kalbu kita dengan kalbu mereka. Nah, itulah sekilas. Jadi rambu-rambu keluarga yang barokah adalah keluarga yang penuh dengan ibadah. Tentu dibuat sejak awal, diperjuangkan sejak awal bagaimana, dan itulah contoh yang terdahulu. Tentunya Nabi Muhammad adalah merupakan khuluqin ala khuluqin azim, di atas semua yang tadi. Karena Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, Al-Quran menyebutkan wa innaka, bukan wa innakum ayyuhal anbiya. Sungguhnya kamu wahai para nabi, enggak, tapi wa innaka wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Hadis Rasul menyebutkan ada 4 redaksi. Pertama, innallaha ba'athani bitamami makarimil akhlak wa bikamali husnil af'al. Sungguhnya Allah mengutus aku dengan dibekali tamam makarimil akhlak. Tamam makna bahasa Indonesia sempurna. Sempurna akhlak yang mulia. Nah, ini susah bahasa Indonesianya apa ya?
Sempurnanya kemuliaan akhlak. Aduh, susah membahas ini kan ini. Dua diberikan kepada Rasulullah. Keduanya apa? Kamal husnil af'al. Sempurna dalam berbuat yang baik. Nah, ini memang susah membahas Indonesiakannya nih. Ada tamam, ada kamal. Bahasa Indonesianya sama-sama sempurna. Tapi bahasa Arab berbeda. Tamam itu sempurna yang berkaitan dengan kualitas. Kamal sempurna yang berkaitan dengan kuantitas. Saum 1 bulan itu kamal. Bagus saumnya itu tamam. Saya mau sholat malam 11 rakaat, setelah 11 itu kamal. Dilakukan sholat tersebut dengan penuh kekhusyuan, itu adalah tamam. Nah, beda tuh. Dalam Al-Quran kita temukan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku sempurnakan bagi kamu nikmatku. Nah, untuk nikmat pakai atmamtu, untuk adin pakai akmaltu. Ini beda makna sempurna. Memang susah sih bahasa Indonesia. Yang cocok untuk menerjemahkan hadis saja susah, apalagi menerjemahkan Al-Quran ya. Oleh karena itu, ya berkali-kali saya ingin menyatakan bahwa terjemahan yang ada untuk Al-Quran bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemahan sebagian kecil dari makna Al-Quran. Siapa yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara sempurna? Gak mungkin ada. Rasulullah SAW menyebutkan tadi sempurna bekal yang dibawa Rasul, karena memang untuk semua umat manusia dari sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Sempurna secara kuantitas dan sempurna secara kualitas. Artinya secara kuantitas Rasulullah sebagai teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Kepribadian beliau sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin umat, sebagai seorang yang bisnis, sebagai seorang politisi, sebagai pemimpin, semuanya sempurna, itu kamal dalam perbuatan tuh. Lalu juga atmam, tamam makarimil akhlak. Kemuliaan akhlak beliau yang tidak bisa diukur, itu juga sangat sempurna. Pada hadis lain menyebutkan innama bu'ithtu liutammima husnal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis lain menyebutkan innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang patut, yang pantas. Ada lagi innama bu'ithtu liutammima salihil akhlak. Ada salihal akhlak, ada salihil akhlak pakai ya. Itu memberi makna bahwa aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan orang-orang yang sudah baik akhlaknya. Adapun innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, tidak saya temukan hadisnya. Tapi ini yang paling populer. Tapi tidak saya temukan hadisnya itu. Yang ada salihal akhlak, husnal akhlak, kemudian salihil akhlak. Adapun makarim hubungannya tadi dengan makarimal af'al. Nah, mungkin innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, ya boleh jadi belum saya temukan sumbernya, atau memang tidak ada, tapi itu merupakan tafsiran dari hadis, wallahu alam. Yang jelas Rasulullah adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, yang baik, yang mulia, tetapi belum sempurna. Dan ini dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbandingan saya sejak datang ke sini, terutama sejak datang ke Brisbane kemarin, tertata rapi kan gitu, bersih. Kemudian saya ke kampus, subhanallah bersih sekali. Ini sebetulnya makarimat akhlak itu. Itu akhlak yang mulia semuanya itu. Tapi tidak sempurna. Supaya sempurna bagaimana? Harus ikut Rasul. Apa yang diikuti dari Rasulullah? Urusan akidah. Sebaik bagaimanapun perilaku seseorang, kalau akidahnya tidak beres, tetap tidak sempurna. Makanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah baik. Kalau yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik disempurnakan. Apabila kita mendengar
Di India ada seorang wanita yang begitu mengagumkan akhlaknya, begitu perhatian kepada orang lemah. Itu kan akhlak yang baik, itu akhlak yang mulia. Tapi kalau tidak dilandaskan kepada ketauhidan, itu tidak sempurna, tidak islami. Makanya ketika ada orang yang berkata, aku pulang dari luar negeri, di sana sulit ditemukan orang Islam, tetapi ternyata aku temukan Islam di daerah-daerah non muslim. Lah, ini pakai bahasa apa ngomong dia? Terus kan itu jelas sekali, rapi, bersih, teratur, disiplin. Itu semuanya akhlak yang mulia, tapi bukan akhlak islami kalau memang akidahnya tidak islami. Itu bawaan manusia, keperluan manusia, yang sejak zaman sebelum Al-Quran turun, sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, sudah banyak orang-orang yang terpuji dan dikenalkan. Di Yunani pokoknya banyak tokoh-tokoh yang sangat mengagumkan, atau di beberapa tempat lah di belahan bumi. Pemanya tokoh di India, tokoh di Pakistan, tokoh di mana-mana, banyak orang-orang yang mengagumkan. Siapa Mahatma Gandhi, siapa Lenin, siapa, itu kan dikagumi orang banyak. Itu memiliki akhlak yang mulia itu, tetapi tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan akhlak tersebut, maka tidak membawa orang menuju keselamatan di masa depan. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia yang ada pada waktu itu di Mekah, di Madinah. Terkenal banyak orang-orang Mekah yang begitu sayang kepada masyarakat luas. Terkenal orang-orang Mekah itu cinta kepada para tamu dan menghormati para tamu. Itu akhlak yang mulia. Tapi apalah artinya senang menghormati tamu kalau bukan niat karena Allah. Jadi disebut liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammima khalisal akhlak atau liutammima salihal akhlak, itu adalah akhlak yang sudah ada oleh Rasulullah disempurnakan. Makanya Al-Quran menyebutkan Rasul itu atasan akhlak yang mulia. Manusia digiring untuk berakhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia harus tunduk kepada Rasulullah. Subhanallah. Itulah Rasul rahmatan lil alamin, dan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah, dan harus kita buktikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Baik, kita buka pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Bisa langsung pulang. Ya. Oh iya. Iya, baik. Iya, iya. Enggak usah. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Allah mendengar, Allah melihat. Bukan saja sekarang, Allah melihat kita setiap kali kita berbuat, dimanapun kita berada. Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Ketika kita sedang sendirian, berkeyakinan tidak ada orang yang tahu, sehingga kita bisa berbuat sewenang-wenang, Allah menyaksikan. Oleh karena itu, nih ibu-ibu sudah pada ketawa nih. Mohon ibu-ibu supaya di stop dulu suaranya. Ibu-ibu tolong dengar sebentar, ibu-ibu. Kita masak sebentar. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang istimewa, malam Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman pada saat di malam hari sampai fajar tiba, Allah senantiasa berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'ujib. Adakah di antara kalian yang mau memohon ampun, pasti diampuni. Adakah di antara kalian yang mau menyampaikan permohonan, pasti dikabulkan. Inilah saatnya bagi kita di malam hari, dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan kita. Allah tidak merasa keberatan mengabulkan permohonan kita, walaupun kita memohon kepada Allah dengan berselimut dosa dan noda.
Sebanyak bagaimanapun dosa kita, sebanyak bagaimanapun kesalahan kita, manakala kita bandingkan dengan rahmat dan ampunan Allah, tentunya ampunan dan rahmat Allah lebih luas dari dosa kita. Karena itu, tetap kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pintu terbuka untuk bertobat, pintu terbuka untuk menyampaikan segala keinginan dan permohonan yang benar, yang tentunya akan Allah berikan kepada kita, dan yang tidak benar semoga Allah ganti dengan yang benar. Marilah kita sama-sama memohon kepadanya, mohon ampun dan taubat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Hanya kepadamu ya Allah kami panjatkan puji dan syukur. Segala puji hanya bagi Engkau ya Allah. Telah Engkau berikan kepada kami kenikmatan yang tiada hingganya, yang sering kami salah gunakan di hadapan Engkau. Walaupun kami sering menyalahgunakan nikmat-Mu, Engkau masih terus mencurahkan karunia kepada kami. Ilahna ya Tuhan kami, kami pun terkadang berupaya untuk bertaubat memohon ampun kepada Engkau, namun setelahnya bertobat kami berdosa lagi. Ilahna ya Tuhan kami, inilah hamba-hamba-Mu yang sering bertobat lalu berdosa, bertobat lalu berdosa lagi. Rabbana ya ilahana, kami yakin setiap kali kami berdosa, kami menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau, di dekat Engkau, karena kami yakin Engkau tidak pernah jauh dari kami. Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim, kini kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh harap agar Engkau buka pintu ijabah bagi kami. Amin. Karena kami yakin Engkau telah mendengar, Engkau melihat, Engkau maha mengetahui di mana kini kami berada. Rabbana ya ilahana, hanya kepada Engkau kami berharap. Sekiranya tidak Engkau kabulkan doa kami, kepada siapa kami memohon? Hanya kepada Engkau kami bertaubat. Sekiranya tidak Engkau ampuni dosa kami, kepada siapa kami bertaubat? Hanya kepada Engkau ya Allah kami berlindung. Sekiranya tidak Engkau curahkan rahmat-Mu kepada kami, siapa yang dapat menyelamatkan kami dari siksa-Mu? Ilahana ya Rabbana, kami sudah berupaya untuk melaksanakan ibadah, dan kami sadar ibadah kami sangat jauh dari kesempurnaan. Rabbana ya Karim, walaupun ibadah kami jauh dari sempurna, kami mohon Kau terima ibadah kami. Kami mohon Kau terima saum kami, salat kami, sujud ruku kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Tuhan kami semua ya Allah, kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang mengaku berselimut dengan dosa dan noda. Kami sering menyalahgunakan nikmat mata yang Kau titipkan kepada kami untuk menangis dosa, untuk membaca ayat-ayat-Mu. Namun kami sering menyalahgunakan, digunakan untuk melihat yang Kau haramkan kepada kami. Engkau titipkan kepada kami, Engkau berikan kepada kami bekal berupa lisan agar banyak berzikir kepadamu. Engkau maha tahu ya Allah, kami sering menyalahgunakan lisan ini. Ilahullah Tuhan kami. Allahumma ya Rabbana ya Karim, sungguh kami sering menyalahgunakan nikmat telinga. Kami sering menggunakan telinga untuk mendengar yang tidak berguna, yang membuat kami lupa diri di hadapan Engkau. Ilahana ya Allah, kepada siapa kami mohon ampun kalau bukan kepada Engkau. Rabbana ilahana, inilah hamba-hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa kami, ampuni semua dosa kami.
kami, ampuni semua dosa kami, jangan ada yang tersisa sedikit pun ya Allah. Allahumma ya Karim, ya Rahman ya Rahim, curahkan pula ya Allah ampunan kepada ayah dan ibu kami. Engkau maha tahu perjuangan mereka untuk kami. Di malam hari mereka sering menangisi kami karena mereka takut dan khawatir kepada kami. Ya Allah, mereka sering memeras keringat di siang hari demi kehidupan kami ya Allah. Kami sungguh Rabbana harus membalas jasa mereka, dan Engkau maha tahu kami tidak mampu membalas jasa mereka. Bahkan justru sering sebaliknya kami mengecewakan mereka dengan ungkapan, dengan sikap, dengan perbuatan. Ilahana ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami serahkan, agar Engkau lah yang membalas jasa orang tua kami. Berikan kepada mereka rahmat ampunan-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka di akhirat nanti dalam surga-Mu ya Rahman. Jangan Engkau biarkan kami melihat ayah dan ibu dalam siksa-Mu. Kami tidak akan sanggup ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka di bawah naungan dan ridha-Mu, di depan Rasul-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami di hadapan Rasul-Mu ya Rahman. Allahumma Rabbana ya Karim, sungguh Engkau maha mengetahui dan kami menyadari kami belum mampu mengikuti jejak langkah Rasul-Mu sebagaimana mestinya. Namun demikian kami mohon Engkau berikan kepada Rasul-Mu izin untuk memberikan syafaat kepada kami. Tanpa syafaatnya ya Allah kami jauh dari surga-Mu, kami sangat dekat dengan neraka-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah untuk mengisi sisa umur hidup kami dengan benar. Janganlah Engkau berikan kepada kami tambahan usia tanpa hidayah-Mu ya Allah. Rabbana ya Rahman ya Rahim, Engkau maha mengetahui ya Allah kelakuan kami di hadapan keluarga kami atau di belakang keluarga kami. Sungguh banyak ya Allah perbuatan kami yang membawa dampak negatif kepada keluarga kami. Ya Allah ya Rahman, walaupun kami tidak mampu memberikan keteladanan yang benar buat keluarga, kami mohon Engkau jadikan semua anggota keluarga kami menjadi keluarga yang saleh ya Allah. Hanya kepada Engkau kami titipkan keluarga kami, agar Engkau jadikan mereka semua menjadi hamba-hamba yang taat padamu. Engkau maha tahu kami sering jauh dari mereka. Jangankan jauh, dekat pun kami tidak mampu membimbing dan menjaga mereka. Dan Engkau maha tahu sampai kapan kami bisa bersama dengan mereka. Hanya Engkau yang maha tahu ya Allah kapan ajal menjemput kami meninggalkan keluarga. Rabbana ya Tuhan kami, baik kami masih hidup ataupun kami sudah meninggal nanti, kami serahkan kepada Engkau ya Allah keluarga kami. Kami titipkan padamu ya Allah keluarga kami, agar Engkau jadikan semua mereka menjadi hamba yang taat padamu, hamba yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasul-Mu. Allahumma Rabbana ya Ilahana, jadikan anak-anak kami Allah menjadi para pejuang pembela agama-Mu. Berikan kepada mereka semangat mengkaji ajaran yang benar ya Allah, dan selamatkan mereka ya Allah dari ajaran yang sesat. Selamatkan mereka ya Allah dari keyakinan yang menyimpang. Selamatkan mereka ya Allah dari akhlak yang buruk. Rabbana ya Tuhan kami, tantangan yang dihadapi oleh anak kami saat ini begitu berat, dan dari waktu ke waktu semakin berat. Rabbana ya Ilahana, sungguh Engkau maha kuasa menjaga anak kami agar mereka aman dari penyimpangan-penyimpangan yang disusun dan diatur oleh musuh-musuh agama-Mu. Rabbana ya Rahman ya Rahim, ya Ilahana, jadikan kami ya Allah dalam keluarga sebagai teladan yang benar yang mengantarkan anggota keluarga menuju ridha-Mu. Jadikan ya Allah semua anggota keluarga kami menjadi teladan bagi tetangga kami, sehingga dapat memberikan contoh kepada mereka, mengantarkan mereka ke jalan yang Engkau ridhai. Sungguh ya Allah, Engkau maha tahu banyak sekali tetangga kami yang belum menikmati ruku dan sujud, dan kami tinggal diam, belum mampu mengajak mereka. Rabbana ya Ilahana, padahal Engkau sudah berikan kepada kami nikmat iman, kami belum mampu menyebarkan iman kepada orang lain. Kami mohon nanti di akhirat ya Allah, jangan Engkau biarkan kami membiarkan mereka mendakwa kami.
Jangan kau biarkan mereka menuntut kami akibat kami tinggal diam. Rabbana ya ilahana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami dengan perbuatan orang-orang bodoh ya Allah, yang kami biarkan mereka dalam keadaan tidak benar, dalam keadaan kezaliman. Ilahana ya Tuhan kami, berikan kepada mereka hidayah-Mu ya Allah. Allahumma hdihim, Allahumma wafiqhum, Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, kini kami masih berada dalam bulan suci-Mu ya Allah, karena Engkau mengantarkan kami untuk memasuki bulan ini ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah, kami belum mampu memanfaatkan bulan ini sebagaimana mestinya. Rabbana ya Tuhan kami, nanti di akhirat ya Allah, kami mohon Engkau jadikan Ramadan ini menjadi bulan yang membela kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan bulan ini mendakwa kami akibat salah guna. Rabbana ya ilahana, kami mohon ya Allah, manakala Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup sampai tahun depan, pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya. Karena kami belum mampu beribadah dengan benar pada bulan Ramadan ini. Allahumma Rabbana ya ilahana, dan kami mohon Engkau berikan kepada kami nikmat istiqamah ya Allah. Sungguh Engkau Maha Tahu, umat beriman pada bulan Ramadan secara umum meningkatkan ibadah. Namun setelah Ramadan berakhir, mereka kembali kepada kehidupan semula. Ilahi, jangan Kau biarkan kami meninggalkan nikmat ibadah pada bulan Ramadan di saat Ramadan sudah tiada. Berikan kepada kami Allah nikmat ibadah setiap saat, nikmat ibadah kapanpun kami hidup. Rabbana ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di tempat suci-Mu pada bulan suci, mengkaji kitab suci. Jadikan pertemuan ini ya Allah menjadi pertemuan yang terulang kembali dalam surga-Mu ya Allah. Dan jangan ada yang terkecuali dari kami, jangan ada yang terkecuali di keluarga kami. Pertemukan ya Rabbana kami dengan semua anggota keluarga kami dalam surga-Mu dengan rahmat dan ampunan serta ridha-Mu ya Rahman. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha Tahu ya Allah, kami mendapatkan nikmat ibadah, mendapatkan nikmat membaca ayat-ayat-Mu karena kami belajar kepada guru-guru kami. Ya Allah, berikan kepada guru-guru kami rahmat dan ridha serta ampunan-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah nikmat yang abadi di akhirat nanti ya Rahman. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma hdina fa innaka antal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma la tada' lana fi lailatina hadhihi dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa saddadtah, wala mu'minan illa thabbattah, ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان من أرض الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في القاهرة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في لبنان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان من أرض الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. Dan terakhir, saya sebagai orang yang banyak berbicara, tentunya banyak salah dari ungkapan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berkenan memaafkan semua kesalahan saya, dan semoga Allah berkenan mempertemukan kembali kita semuanya. Sekiranya tidak bertemu di dunia, semoga Allah pertemukan dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.